Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ngaji yang insyaallah senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kita kali ini membahas tajwid atau hukum bacaan yang ada di surat Al-Baqarah ya. Di surat Al-Baqarah di ayat pertama. Oke, simak baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan coba menjelaskan perlahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif dibaca pendek, lam dibaca panjang karena termasuk hukum mad lazim harifi mutsaqal. Ya. Mim dibaca panjang, kenapa? Karena termasuk mad lazim harifi mukhaffaf. Mimnya dibaca gunnah yang dipanjangkan. Lamnya dipanjangkan, mimnya dipanjangkan. Ini termasuk ayat muqatta'ah atau biasa ada di awal-awal surat. Seperti ini contohnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Za dipanjangkan sampai 2 harakat ya. Taknya dipanjang 2 harakat. Nah, jadi teman-teman kalau melihat harakat berdiri seperti ini, fathah berdiri itu dipanjangkan sampai 2 harakat. La di sini mad tabi'i ya dipanjangkan 2 harakat. Jadi ketika fathah bertemu alif, lam dan alif, fathah diiringi alif, panjang 2 harakat, mad tabi'i. Raiba fi ketika kasrah bertemu ya mati hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Jadi dipanjangkan 2 harakat kalau di tengah-tengah ayat. Nah, kalau misalkan kita waqaf ketika mad tabi'i berhadapan dengan huruf yang berharokat lalu sukun. Sukunnya kenapa? Karena waqaf. Jadi dia berubah menjadi mad arid li sukun ya. Mad arid li sukun itu ketika mad tabi'i bertemu huruf hidup lalu waqaf ya, waqaf. Lalu sukun karena waqaf ya, sukunnya karena waqaf bukan dia berharokat sukun. Oke, jelas? Nah, ini tanda 3 seperti ini ya. Kita namanya waqaf muraqabah atau mu'anaqah. Jadi kita disuruh memilih di antara keduanya. Nah, contoh misalkan kita berhenti di la raib, waqaf di sini. Jadi ketika fihi-nya tidak boleh waqaf di sini lagi ya. Nah, kalau kita misalkan wassal di sini, maka di keduanya harus waqaf. Jadi tidak disarankan untuk memilih menyamakan, misalkan wassal semua atau waqaf semua. Jadi kita boleh memilih di antara keduanya. Wassal di mana? Wassal di pertama, waqaf di kedua, atau waqaf di pertama, wassal di kedua. Jelas ya? Oke. Hudal lil muttaqin. Tanwin ya, hukum nun mati dan tanwin. Tanwin an fathah ten bertemu lam. Hukumnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Jadi diidghamkan ke lam tanpa gunnah. Dal lil muttaqin ya. Jadi tanwin bertemu lam itu hukumnya idgham bila gunnah. Diidghamkan maksudnya dimasukkan ke huruf lam tanpa gunnah. Nah, di sini ada kasrah diiringi ya mati hukumnya mad tabi'i. Bertemu nun huruf hidup lalu waqaf, lalu sukun nunnya. Kenapa sukunnya? Karena waqaf. Maka berubah menjadi mad arid li sukun.
dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat. Oke, jelas? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, di sini perhatikan, zalnya berharokat kasroh. Jadi kita mengingatnya bukan mengingat hurufnya, melainkan harokatnya. Nah, harokat kasroh diiringi dengan ya mati, hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Jadi dipanjangkan, zalnya dipanjangkan sampai 2 harokat. Nah, doma, harokat doma diiringi waw mati, hukumnya mad tabi'i, dipanjangkan sampai 2 harokat. Bagaimana kalau misalkan ghin fathah diiringi ya mati, ini huruf lain, jadi tidak dipanjangkan melainkan dibaca lembut saja. Nah ya, ingat-ingat ya, kasroh itu bertemu ya mati, fathah bertemu alif, dhamma bertemu mati. Nah sini kasroh diiringi ya mati, maltobi hukumnya dipanjang sampai 2 harokat. Dhamma diiringi waw mati, hukumnya maltobi atau mad asli, dipanjang sampai 2 harokat. Nausola, 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 la-nya dipanjangkan ya. Ini karena harokat berdiri ya. Panjang 2 harokat. Wa mim, mim. Nah, mim berharokat tasdid ya. Setiap mim dan nun berharokat tasdid maka dipanjangkan sampai 2 harokat, dipanjang gunnah ya. Gunnah mimnya. Wa mim ya. Wa mim ma-nya dipanjangkan. Nah, ini fathah diiring alif. Ya, alif, mimnya gunnah, lalu panjang juga mimnya. Kenapa? Karena fathah bertemu alif. Wa mimma, mbaknya nih fathah bertemu alif, hukumnya mad tabi'i atau mad asli, panjang 2 harokat. Ini qaf, qaf mati itu dibaca mantul ya, qalqalah namanya, qalqalah sugro, ada di tengah-tengah ayat. Razaqana, razaqana, razaqana gitu ya. Nunnya di sini dipanjang ya, harokatnya berdiri. Razaqana hum yun, hum yun. Nah, ini nun mati, hukum nun mati atau tanwin ya. Jadi setiap nun mati dan tanwin punya hukum berbeda setiap hurufnya. Nah, kebetulan huruf ikhfa yang paling banyak. Nah, di sini fa ini huruf ikhfa, maka jadi baca samar dengan dengung. Yunfiqun. Nah, di sini domah diiringi waw mati ya, mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup nun, lalu sukun. Kenapa sukunnya? Karena waqaf. Jadi berubah menjadi mad arid disukun, bukan mad tabi'i lagi. Jadi dipanjangkan sampai 2, 4 sampai 6 harokat. Oke, kita jelas ke bawah lagi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Oke, perhatikan di sini. Walladzi, zalnya ini berharokat kasroh ya, bertemu ya mati ya, kasroh diiringi ya mati, hukumnya mad tabi'i. Walladzi panjang 2 harokat. Walladzina yu'minu panjang 2 harokat. Di sini domah diiring waw mati, panjang 2 harokat, mad tabi'i hukumnya. Nuna bima bima. Nah, ini panjang ya, hukumnya mad jaiz munfasil ya, ketika mad. Nah, ini mad ya, mad tabi'i atau mad asli, fathah bertemu alif, fathah diiringi alif, mad tabi'i.
bertemu hamzah tidak dalam satu kata, maka dipanjang sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat hukumnya mad jaiz munfasil. Bima unzila ilaika wa ma. Nah, nun mati bertemu zai ya. Zai ini huruf ikhfa. Jadi maka nunnya dibaca gunnah samar dengan dengung ya. Unzila ilaika wa ma. Nah, mimnya ini panjang sama seperti ini ya. Mad jaiz munfasil ya. Penjelasannya ketika mad bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Mad ya, fathah diiringi alif, ini mad tabi'i, bertemu hamzah tidak dalam satu kata maka panjang sampai 5 harokat. Wa ma unzila min qablik. Sama seperti ini, ikhfa dibacanya. Nun mati bertemu qaf ya. Jadi teman-teman, huruf ikhfa yang paling banyak. Jadi rumus nun mati atau tanwin itu mempunyai hukum-hukum bertemu huruf hijaiyah yang ada 30 itu. Jadi yang paling banyak hurufnya adalah ikhfa. Ada 15 huruf. Jadi ini qaf ini huruf ikhfa. Jadi nunnya dibaca samar dengan dengung. Min qablik. Ba-nya ini huruf ba mati itu qalqalah yang dibaca mantul. Yang ada di tengah-tengah berarti qalqalah sughra. Jadi bacanya qablik gitu ya. Nah, kaf ketika mati dibaca hamz. Qablik gitu. Ini waqaf jaiz. Waqaf jaiz itu boleh berhenti, boleh waqaf atau boleh lanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil nah ini a-nya panjang ya, alif kecil, dua harakat. Akhirati hum yuqinun. Yu domah diiringi wa mati mal tabi'i, panjang 2 harakat. Nun mad arid li sukun ya, mad bertemu huruf hidup lalu sukun karena waqaf. Mad arid sukun panjang 2, 4 sampai 6 harakat. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ula di sini panjang, hukum mad wajib muttasil ya. Ketika mad bertemu hamzah dalam satu kata, panjangnya sampai 5 harokat. La-nya di sini panjang karena mal tabi'i ya, panjang 2 harokat. Tanwin bertemu huruf mim, hukumnya idgham bi gunnah. Jadi tanwinnya diidghamkan dalnya, tanwinnya diidghamkan ke mim atau dimasukkan ke mim lalu digunnahkan. Hudam ya, hudam mir rabbihim. Nun mati bertemu ro, ini hukumnya idgham bila gunnah. Jadi nunnya diidghamkan ke ro tanpa gunnah. Hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini namanya waqaf mamnu. Artinya waqaf yang nggak boleh waqaf, jadi harus lanjut ya. Jadi lawan kata dengan waqaf lazim. Wa ula. Nah, ini sama hukumnya mad wajib muttasil, panjang sampai 5 harakat. Ketika mad bertemu hamzah dalam satu kata. Humul muflihun. Hunnya ini mal tabi'i ya, domah diiringi wa mati, mal tabi'i bertemu huruf hidup nun, lalu sukun nunnya. Kenapa sukunnya? Karena waqaf. Maka hukumnya mad arid li sukun. Panjang 2, 4 sampai 6 harakat. Wallahu a'lam bishawab.
Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.